pendidikan anak usia dini, pendidikan anak usia dini atau biasa kita sebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, dan agar anak memiliki kesiapan sebelum memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Kita juga mengenal apa itu taman kanak-kanak atau biasa kita sebut TK. Yang membedakan PAUD dengan TK yaitu PAUD itu lembaga pendidikan berupa kelompok bermain yang ditunjukkan untuk anak berusia 2-4 tahun. Sementara taman kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan berupa kelompok bermain juga, tetapi yang membedakannya di sini di taman kanak-kanak sudah memiliki sedikit pembelajaran di dalamnya, seperti kita diajak berhitung, kita diajak menghafal, kita diajak mengenal ABC. Sedangkan di PAUD kita cuman memperkenalkan ini huruf A tanpa kita mempelajarinya bagaimana cara menulisnya, bagaimana kita cuman meminta untuk mengenalkannya. Itu saja yang membedakannya. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan mengapa PAUD itu sangat penting, di mana kita telah mengetahui bahwa masa usia dini adalah masa yang paling dibilang masa emas di mana masa itulah kita membentuk anak, di mana pendidikan anak usia dini adalah pendidikan pertama yang dilaluinya sebelum masuk ke tahap SD. Di dalam pendidikan itu anak akan diajarkan apa itu angka, apa itu huruf, apa itu warna, apa itu benda mati, benda hidup dan segalanya. Selain itu, di dalam PAUD juga diajarkan kejujuran, keadilan, kekerjasamaan dan tanggung jawabnya. Dari sebab itu, dalam anak ikut dalam pendidikan PAUD, maka anak akan mempunyai bekal yang besar untuk masuk ke dalam SD. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran PAUD. Nah, pada PAUD ini ada 5 metode pembelajaran ya. Yang pertama itu metode bermain. Nah, di sini si anak akan belajar sambil bermain. Nah, di sini permainan diterapkan sebagai dasar pembelajaran. Nah, metode ini ada 5 manfaatnya. Yang pertama itu motorik. Nah, si kecil di sini akan mengalami perkembangan nilai positif ketika bermain. Yang kedua ada perkembangan refleksi, di mana si kecil akan mengalami perkembangan psikologi. Yang ketiga ada perkembangan kognitif. Nah, di sini si kecil akan belajar mengenai kecerdasan seperti berimajinasi yang tinggi. Yang keempat ada perkembangan spiritual, di mana di sini si kecil akan mengalami pembentukan nilai-nilai keluhuran ketika saat bermain. Yang kelima itu ada manfaat keseimbangan. Nah, di sini si kecil akan terlatih dan mengalami pengembangan perpaduan nilai negatif dan positif ketika bermain. Yang kedua itu ada metode bercerita. Nah, contohnya di sini guru menceritakan sebuah dongeng, cerita pendek ataupun percakapan singkat. Nah, di sini dengan seperti itu, ketika anak-anak mendengarkan cerita yang diceritakan guru, mereka akan mendengarkan pesan moral. Nah, dengan itu dibawa alam sadar mereka ketika mereka mengalami suatu permasalahan dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka mengingat cerita yang telah diceritakan ini dan mereka mengingat pesan moral itu dan memicu terjadinya rangsangan konstruktif penyelesaian masalah pada anak itu. Yang ketiga ada metode bernyanyi dan musik. Di sini guru akan mengajak si anak kecil untuk bernyanyi dan mendengarkan musik. Dasar-dasar pada musik ataupun dalam nyanyian ini akan mampu berperan dalam perkembangan otak dan pengenalan jiwa dan raga manusia. Yang keempat itu ada metode karya wisata. Nah, pembelajaran pada metode ini itu si anak kecil biasanya diajak jalan-jalan ke suatu tempat dan belajarnya secara langsung. Seperti contohnya itu ke tempat kebun binatang ya. Jadi si anak kecil ini akan diajari untuk mengenali hewan di sana, seperti mengenali bagaimana bulu kucing, bagaimana bulu serigala, apa bedanya kucing, apa bedanya serigala dan harimau. Nah, seperti itu. Yang kelima itu ada metode demonstrasi. Nah, di sini adalah guru itu menunjukkan dan menjelaskan. Jadi guru di sini menunjukkan suatu benda dan menjelaskan
apa aja yang terkait dengan benda tersebut. Contohnya itu menunjukkan sebuah benda bola. Nah, guru menunjukkan kepada siswa bahwa inilah bola dan bentuk bola itu adalah bulat. Jadi jawaban saya PAUD itu sangat penting karena dapat membantu proses perkembangan anak lebih optimal. Karena di dalam PAUD itu anak diajarkan untuk mengenal angka, berinteraksi, bersosialisasi, diajarkan sabar dan sebagai bekal untuk anak menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu SD. Jadi pentingnya PAUD itu sebagai persiapan anak untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu ke sekolah dasar.